Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Oscar Giovanni, Stambuk 22030074. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang video presentasi mengenai salah satu materi perekonomian Indonesia. Baik, yang pertama saya akan membahas sistem ekonomi Indonesia. Ialah sistem ekonomi Pancasila yang merupakan sistem ekonomi campur unik dengan landasan moral dan sosial yang kuat. Berdasarkan dengan kapitalisme murni atau sosialisme, sistem ini menyeimbangkan peran antara negara, swasta, dan masyarakat demi kesejahteraan bersama. Berikut poin-poin kesimpulan yang bisa saya gunakan untuk video ini. Yang poin pertama, landasan hukum dan filosofis. Sistem ini berakar pada Pancasila dan Undang-Undang 1945, pasal 33. Intinya adalah ekonomi yang berasaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, bukan persaingan bebas yang saling menjatuhkan. Yang kedua, karakteristik utama pasal 33 Undang-Undang 1945. Usaha bersama. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penguasaan negara, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, seperti air dan listrik, dikuasai oleh negara. Kemakmuran rakyat, bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demokrasi ekonomi. Perekonomian dijalankan dengan prinsip kebersamaan, kemandirian, dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, peran pelaku ekonomi. Dalam sistem ini terdapat pembagian peran dan jelas antara tiga pilar utama, yaitu BUMN, mengelola sektor strategis. Yang kedua, BUMS atau swasta, menggerakkan ekonomi kreatif dan pasar dengan pengawasan pemerintah agar tidak terjadi monopoli. Yang ketiga, koperasi, disebut sebagai SOKO, guru atau pilar utama karena paling mencerminkan asas kekeluargaan. Tujuan utama sistem ekonomi Indonesia bukan sekedar mengejar pertumbuhan angka PDB, melainkan mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sistem ekonomi Indonesia kita bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang bagaimana kita maju bersama melalui gotong royong. Terus sesi kedua tentang sejarah ekonomi di Indonesia. Saya akan menjelaskan bahwa perjalanan panjang dari sistem ekstraktif kolonial menuju kemandirian ekonomi. Kita belajar bahwa ketahanan ekonomi bukan hanya tentang kekayaan alam, tetapi pada kebijakan yang tepat, stabilitas politik, dan adaptasi terhadap teknologi. Dari masa tanam paksa hingga era digital, Indonesia terus bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru. Membangun ekonomi dari nol pasca penjajahan bukan hal yang mudah, ditandai dengan hiperinflasi dan blokade Belanda. Namun, terbitnya ORI, yaitu Oeng Republik Indonesia pada 30 Oktober 1946 menjadi simbol kedaulatan moneter dan kemandirian mata uang adalah pilar utama fondasi ekonomi negara kita. Serta perjalanan ekonomi Indonesia ibarat roller coaster melalui pasang surut dari masa Orde Lama yang krisis, pertumbuhan pesat Orde Baru, hingga krisis 1998
yang menjadi titik balik. Jadi kesimpulannya, sejarah mengajarkan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui pemerataan pengelolaan hutang yang bijak dan pengelolaan krisis yang sigap. Lanjut di sesi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia di awal tahun 2026 menunjukkan resiliensi yang kuat, bertahan di kisaran 5% meskipun diterpa tantangan global didorong oleh mesin konsumsi domestik, industri pengelolaan, dan investasi. Secara sadar, Indonesia berhasil mempertahankan posisi sebagai salah satu negara berkembang dengan kinerja ekonomi tertinggal di ASEAN, yaitu dari gerakan G20. Ke depan, akselerasi program pemerintah dan hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya beli dan mencapai target pertumbuhan yang lebih inklusif. Dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2025 ke 2026 ini mengalami fase stabilitas yang inklusif setelah tumbuh kumulatif di atas 5% pada tahun 2025. Proyeksi pada tahun 2026 menunjukkan optimisme moderat dengan target 5,4% yang ditopang oleh penguatan pemerintah domestik dan efisiensi birokrasi. Tantangan ke depan terletak pada kemampuan mengatasi dampak eksternal dan menjaga daya beli masyarakat. Kunci utamanya ialah inovasi pada sektor jasa, manufaktur, dan digitalisasi. Lanjut ke sesi keempat, saya akan menjelaskan tentang krisis ekonomi. Khususnya pada tahun 1998, bukan hanya sekedar angka rupiah dan yang anjlok, melainkan sebuah krisis multimediasi dan pelumpuhan sektor real, meningkatkan pengguguran dan mengubah landscape sosial politik Indonesia secara drastis. Landscape sosial yaitu berdasarkan sosial dan politik Indonesia secara drastis. Perjalanan utamanya adalah betapa vitalnya tata kelola ekonomi yang sehat, kepercayaan publik, dan stabilitas nilai tukar dalam mencegah keruntuhan ekonomi. Meskipun Indonesia pernah terpuruk, sejarah menunjukkan bahwa krisis juga membawa pelajaran berharga tentang pentingnya reformasi struktural, perbankan, dan kebijakan fiskal yang disiplin. Pengalaman krisis 1998 dan 2008 menjadikan fundamental ekonomi kita jauh lebih siap dan kokoh dalam menghadapi guncangan global seperti yang terjadi pada pandemi 2020. Tantangan ekonomi pada tahun ini 2025-2026 menunjukkan pola yang berulang, ditandai dengan ancaman resesi global, pelemahan daya beli, dan deflasi yang melemahkan sektor real, kewaspadaan terhadap utang luar negeri, dan stabilitas nilai tukar rupiah stabilitas nilai tukar rupiah tetap krusial agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis yang sama seperti masa lalu. Krisis ekonomi adalah badai yang menguji ketahanan sebuah bangsa. Dari sejarah kita belajar bahwa penanganan cepat, transparansi, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat adalah kunci untuk bangkit, bertahan, dan pulih lebih kuat. Baik, yang kelima saya akan menjelaskan kemiskinan dan kesenjangan. Di sini juga menjelaskan tentang krisis ekonomi, yaitu badai yang menguji ketahanan sebuah bangsa. Dari sejarah kita belajar bahwa
Penanganan cepat, transparansi dan kebijakan yang berpihak pada rakyat adalah kunci untuk bangkit, bertahan, dan pulih lebih kuat. Kemiskinan adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan multifaset, termasuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesejahteraan untuk memberdayakan individu. Pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi pemerintah untuk memastikan kebijakan tepat sasaran. Keadilan sosial hanya akan terwujud jika ada kesempatan setara bagi semua lapisan masyarakat. Sebagai penutup, mendokumentasikan bahwa kemiskinan dan kesenjangan adalah dua sisi mata uang yang saling terkait, menciptakan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya dasar. Kesenjangan yang terpendam dapat memicu konflik sosial, sehingga diperlukan komitmen kuat untuk memberdayakan kelompok rentan agar mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan. Sesi ke-6 yang saya akan jelaskan bahwa kebijakan fiskal, pengelolaan pajak dan belanja pemerintah oleh Kemenkeu dan kebijakan moneter, pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga oleh Bank Indonesia adalah dua pilar utama yang saling melengkapi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, uang luar negeri merupakan instrumen tambahan yang digunakan pemerintah untuk membiayai defisit anggaran dan memadai pembangunan infrastruktur, terutama saat pendapatan domestik tidak mencukupi. Kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dengan baik didukung oleh pengelolaan utang luar negeri yang hati-hati. Sangat penting untuk mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utamanya bukan sekedar meminjam uang, melainkan memastikan uang tersebut produktif untuk membangun keberlanjutan. Melalui pemahaman ketiga aspek ini, kita dapat menilai bagaimana pemerintah dan otoritas moneter bekerja keras dalam menjaga stabilitas harga, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pemerataan ekonomi di Indonesia. Sesi ketujuh yang terakhir, koperasi. Saya memilih non-koperasi, bahwa badan usaha non-koperasi berfokus pada perolehan keuntungan maksimal, profit oriented, dan akumulasi modal dari pemilik saham. Ini berbanding terbalik dengan koperasi yang mengutamakan pelayanan anggota dan kesejahteraan bersama, member oriented, berdasarkan asas kekeluargaan. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan utama antara koperasi dan non-koperasi terletak pada tujuan pendirian dan pengelolaan. Badan usaha non-koperasi mengutamakan permodalan dan pembagian keuntungan berdasarkan modal, sedangkan koperasi lebih menekankan pada partisipasi aktif anggota dan demokrasi ekonomi, di mana suatu anggota memiliki suatu suara, tidak peduli besarnya yang disimpan. Ini menegaskan bahwa baik koperasi maupun badan usaha non-koperasi memiliki tempat dalam perekonomian. Namun jika koperasi berwatak sosial dan kekeluargaan, non-koperasi beroperasi dengan watak kapitalis untuk memaksimalkan keuntungan pribadi atau kelompok. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam mendukung perekonomian nasional. Sekian penjelasan mengenai karakteristik badan usaha non-koperasi. Semoga video ini membantu memahami perbedaan fundamental antara koperasi dan non-koperasi atau badan usaha lainnya. Dan juga sebagai penutup video ini, saya mengucapkan mohon maaf jika ada keterangan dan kesalahan dalam menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.